Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Dewi Wisnanda. Di video kali ini aku mau bikin bolu panggang tape keju. Ini cuman pakai oven tangkring ya teman-teman. Cocok banget buat ide jualan. Ini pun rasanya enak, manisnya pas, lembutnya super duper. Pokoknya buat kalian penasaran cara bikinnya, so tonton video sampai habis ya. Nah teman-teman, jadi langkah pertama kita siapkan margarin cair ya. Ini aku udah siapkan. Terus kita sisihkan terlebih dahulu. Di sisi lain juga di sini udah aku siapkan tape sekitar 200 gram. Ini udah aku campur sama SKM 1 bungkus ya, warna putih. Dan udah aku campur menjadi satu seperti ini. Aku lumatkan tapenya. Terus di sisi lain juga aku udah siapkan bahan keringnya ya. Di sini ada tepung-tepungannya. Ini udah aku ayak juga dan aku sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut di wadah lain udah aku siapkan 4 butir telur utuh ya teman-teman. Ini telur segar dan ada gula pasir. Di sini kalau bisa kalian pakai gula pasirnya yang lumayan halus ya. Terus ada SP untuk pengembangnya, kalian bisa pakai TBM atau yang lain. Ini 1 sendok teh ya. Ini mau aku mixer terlebih dahulu dengan kecepatan rendah ya, sampai gulanya benar-benar larut. Kalau udah sekiranya larut, baru aku naikin ke speed yang paling tinggi. Kocok sampai putih, kental dan berjejak ya teman-teman. Teman-teman, sambil kita nonton videonya sampai akhir nih, yang belum subscribe channel aku boleh dong tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya juga, biar aku makin semangat nih bikin video-video yang lain buat kalian. Buat yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak ya. Oke, ini udah kental ya teman-teman, udah bagus adonannya. Pas kita tarik ke atas kayak gini, dia udah nggak gampang jatuh ya, dan dia udah berjejak. Ini kita taruh dulu mixernya, dan kita udah siapkan ya tape yang tadi udah kita lumatkan. Ini kita taruh aja dan mau aku mixer ya. Ini by the way ya teman-teman, kalian kalau suka yang mau berasa banget tapenya, itu kalau bisa ngelumatin tapenya itu jangan terlalu lembut ya. Tapi kalau misalkan kalian mau yang soft banget nanti tekstur adonannya, kalau bisa kalian lumatin tapenya juga yang sampai lembut banget, karena nanti berpengaruh sama rasa juga ya. Nah kalau udah kayak gini, aku sisihkan aja mixernya. Ini mau aku aduk balik pakai spatula ya, semua bahan kering dan juga mentega yang udah aku siapkan. Ini mau aku aduk balik pakai spatula aja. Ini kita masukinnya bertahap aja, dicampur semua bahan terlebih dahulu. Ini kita masukin bahan keringnya ya. Ini kita aduk balik. Nanti kalau dirasa udah kecampur semua, baru kita masukin margarin yang udah kita siapkan. Ini jangan lupa kita aduk dulu. Pastikan margarin yang udah kita siapkan ini keadaannya udah nggak panas ya teman-teman. Jadi pas kita lelehin, dia harus didiemin sekitar 10 menitan sampai benar-benar hangat ya, atau pokoknya nggak panas gitu loh teman-teman. Nah ini kita aduk balik, jadi kita angkat di dasar adonan, kita angkat ke atas seperti ini ya. Jangan sampai ada yang mengendap di bawah, takutnya nanti bolu kita jadi bantat atau gimana-gimana kan. Kita pastikan tercampur semua rata. Oke, ini aku udah siapkan loyang anti lengket ya teman-teman. Buat kalian yang penasaran nih, biar nggak lengket loyang kalian pakai apa sih? Kalian bisa tonton di video sebelumnya ya. Udah aku cantumin lengkap di sana bahan olesan anti lengket untuk loyang kalian ya. Kita tuang adonannya ke dalam loyang ya. Nah ini jangan lupa nanti kita ratakan ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini ukuran loyang aku sekitar 27 cm gitu diameternya.
Tapi ini untuk adonannya masih sisa sedikit ya teman-teman. Nanti bakalan aku taruh di loyang kecil aja, karena kalau kita paksakan penuh takutnya nanti pas dia ngembang berantakan ya teman-teman. Jadi aku pikir segini juga udah cukup, karena loyangnya aku ini nanggung ya untuk adonan segini. Jadi sebenarnya kalau loyangnya sekitar 25 cm diameternya, kalian bisa pakai untuk 2 loyang ya untuk adonan segini. Nah ini untuk toppingnya bebas, kalian bisa pakai keju atau kismis atau apa, ataupun original ya, rasa cafe aja itu nggak apa-apa. Ini aku pakai tambahan keju ya, biar ada asin-asinnya gitu. Kalau udah kita panggang, yang sebelumnya udah aku siapkan ovennya, ini cukup pakai oven tangkring ya teman-teman. Udah aku panaskan sekitar 10 menit sebelumnya, sebelum adonan masuk. Jadi ini kita taruh di rak bawah terlebih dahulu ya teman-teman, sekitar 20 menit ya. Ini aku taruh di rak bawah. Kalau udah 20-25 menit kita pindah ke rak yang atas. Ini kita panggang menggunakan api kecil sekitar 40-50 menit ya, pokoknya sampai matang. Nah ini kalau udah ngembang kayak gini ya teman-teman, warnanya juga udah mulai pucat, kita pindahkan ke rak yang atas. Oke, hati-hati karena ini udah panas, tapi adonannya di dalam itu masih soft gitu ya teman-teman. Nah ini jangan lupa adonan berikutnya atau loyang yang tadi ada sisaan adonan yang pertama, ini aku taruh di rak bawah ya, nggak apa-apa. Ini kita panggang sampai matang ya, atau sekitar 50 menit ya totalnya. Pokoknya sampai matang, kalian bisa tes tusuk ya. Nah kalau yang atas matang, yang bawah kita angkat ke rak yang atas. Nah coba kita buka ya, kita bisa tes tusuk. Kalau warnanya udah cantik ya, udah coklat di atasnya seperti ini, kalian bisa tes tusuk ya teman-teman. Nih kita keluarin dari loyang, dari oven tangkring maksud aku. Nah ini untuk loyang yang di rak bawah kita pindahin ke rak atas. Oke, ini panggang sampai matang juga. Nah untuk lubang di atas ovennya itu bisa kalian buka ya teman-teman. Nah ini teman-teman, bolunya udah mulai hangat ya. Kita bisa sisir bagian pinggir-pinggirannya, biar nanti pas kita keluarin dari loyang itu nggak lengket ya, karena pasti kan ada aja tuh yang bikin lengket gitu kan. Nah ini kita cukup tusuk-tusuk pakai pisau aja. Nah ini kalau udah, kita bisa tuang dari loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini loyangnya benar-benar nggak lengket ya teman-teman. Kalian bisa lihat adonannya bagus. Ini bolunya hasilnya coklatnya merata. Nah ini kita balik lagi. Hati-hati ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat ya, ini detail dari bolunya. Jadi dia warna coklatnya juga merata ya teman-teman. Ini coba aku potong. Jadi keluargaku suka banget ya teman-teman kalau aku bikin bolu tape kayak gini, karena enak katanya. Makanya aku sengaja teman-teman pas ngelumat tapenya itu nggak begitu halus, biar nanti pas bolunya matang dia ada rasa tapenya itu berasa banget gitu loh. Nah ini makanya pas kita potong dia masih kelihatan kayak gumpalan-gumpalan gitu ya teman-teman. Itu tapenya empuk, super enak ya teman-teman. Cocok banget deh kalau misalkan dipakai keju kayak gini. Tuh pinggirannya juga kering bagus, tengahnya lembut, enak, gak seret, gak bantet, pokoknya top banget.